Kita akan melanjutkan seri tutorial membuat game space shooter di Max2D Game Engine. Tapi sebelumnya mohon maaf, di video tutorial saya sebelumnya ternyata udah lama-lama ngerekam si suaranya nggak ke-record ya. Jadi otomatis videonya nggak ada suaranya. Saya mohon maaf banget, tapi di video itu saya nggak cut, nggak edit supaya kelihatan semuanya, step-stepnya kelihatan, dan harapannya mudah-mudahan bagi teman-teman yang mengikuti seri tutorial ini bisa mengikuti gitu ya. Jadi kita coba buka project. Saya pengen pastiin kita udah punya apa sih sebetulnya di gamenya. Kayak coba play. Jadi ini sebenarnya udah playable, maksudnya dia udah bisa dimainin gitu ya. Jadi ini udah bisa nembakin, kemudian udah ada musuh juga, udah ada meteor juga, kemudian di sini juga ini udah ada health barnya. Saya juga udah bisa membatasi pergerakan, jadi dia nggak bisa tembus si screen si playernya. Terus si lasernya juga udah nggak collide satu sama lain. Kita ubah modenya udah jadi sensor, jadi dia nggak bisa tabrakan. Kemudian kita juga udah meluncurkan atau menambahkan musuh ya, dan udah nambahin skor juga. Nih si health bar-nya juga berkurang kalau dia kena meteor, dan kalau kena musuh juga ya. Oke, tapi musuhnya masih ada di belakang atau di bawah meteor. Saya pengen si musuhnya masih di atas meteor ya. Kita ke enemy sini. Kemudian script di propertiesnya, enemy ini kita priority-nya coba jadiin let's say 9. Coba play. Saya pengen pastiin apakah ketika si player ini kena musuh ada damage atau enggak ya. Enggak, jadi belum kena damage ya. Kita coba tambahin damage. Saya coba ke global variables. Di sini ada meteor damage 10. Saya coba add variable number, kemudian kasih nama enemy damage gitu ya. Enemy damage. Saya kasih nilai kalau meteor 10, kalau enemy dia damage-nya 20 ya. So debugnya nggak usah deh, karena hanya nilai referensi aja. Coba play ya untuk buktiin. Nah dia udah nggak di bawah meteor lagi, tapi dia di atas. Oke. Kok saya lupa ya. Kita tambahin logiknya di player sini. Jika kena dengan meteor kan ya mirip aja sih kayak gini. Jadi kita tambahin step. Kemudian if atau is colliding with, objeknya adalah enemy one. Kemudian kita coba cek yang expression solver di yang bagian sini ya. Jika player health-nya lebih dari 0, boolean expression
Saya sengaja nggak copy supaya kita terbiasa ya mengetahui step-stepnya. Tapi sebenarnya kalau di prakteknya itu teman-teman bisa copy aja dari sini. Karena ya basic sama aja ya. Terus kemudian expression solver ini hanya untuk menunjukkan aja ya supaya nggak lupa. If global variable player health lebih dari 0 baru dia boleh berkurang damage-nya supaya nggak jadi minus sih sebetulnya. Set variable scope-nya global, variable-nya adalah player health, new value-nya expression solver, kemudian set variable value-nya global variables, player health dikurang global variable lagi enemy damage. Kita coba buktiin. Sorry. Ya, dia ngurang terus. Dan harusnya game over ya. Kita balik ke enemy sekarang. Kemudian masuk script. Jadi kayak kalau si enemy-nya collide dengan player, dia hancur ya atau destroy. Supaya nggak ngendap kayak tadi di situ tuh. Step is colliding with ya. Kemudian if collide with player, then apa yang terjadi? Destroy object. True. Coba debug. Ya, enemy-nya kemana ya? Udah ada di sini. Coba play. Loh. Oke, maaf. Ini nggak di sini. Jika true. Saya bisa nembak ini di video tutorial sebelumnya. Saya bisa nembak meteor dan itu dia jadi skor ya kalau kena meteor. Skornya 10, tapi kalau kita bisa ngalahin si enemy itu skornya 20. Ya udah hancur dan si ininya kurang ya. Oke, selanjutnya mungkin kita perlu nambahin laser juga ya di si enemy-nya. Saya mau coba buat laser lagi. Saya coba browse dari laser yang ada di aset yang udah kita download di tutorial sebelumnya. Klik new game object, kemudian sprite, kemudian saya browse, kemudian kita cari di file tablet saya, kemudian download space shooter PNG lasers. Kemudian kita cari enemy lasersnya yang mana yang bagus kira-kira. Kita kemarin pakai laser red ini kalau nggak salah. Nah untuk yang musuhnya saya coba pakai yang warna biru deh. Laser blue 12 ini kali ya. Tapi kemudian coba pilih yang lain. Download space shooter PNG lasers laser blue ini kali 1. Nah kayak yang ini
Coba pindahin ke atas dekat yang laser ini. Kemudian saya kasih nama, ini kan laser, saya kasih nama enemy laser. Kemudian kita coba lihat yang dari laser sini. Oke, kita tambahin juga rigid body. Kemudian coba lihat yang ini. Laser. Ini dinamik, sensornya true, kemudian fixed rotation tentu saja. Si gravity scale-nya di 0 ini. Gravity scale-nya 0, kemudian sensornya true. Habis itu fixed rotation-nya true juga supaya dia nggak belok gitu. Habis itu paling kita coba cek atau tambahin velocity-nya ya. Coba yang lihat yang laser ini. Dia timer delay-nya, tapi kita coba kasih logic dulu. Berarti dia akan di instance atau dimunculin di enemies ya. Enemies, enemy 1. Kemudian kita masuk script. Coba bikin logic di sini. Set on object loaded. Nah, kemudian kita akan menembakkan laser di enemy ini setiap berapa detik sekali gitu ya. Karena istilahnya dia kan melee ya. Jadi dia tuh sebenarnya istilahnya apa ya? Karakter yang nggak dimainin gitu. Jadi dia ada kondisi tertentu untuk trigger untuk mengeluarkan lasernya. Nah, triggernya itu adalah kita pakai timer periodik aja ya. Jadi timer periodik setiap berapa detik sekali. Kita kasih berapa ya enaknya? 2, coba 2 dulu deh. Kita coba dulu aja. Kemudian create object. Objeknya pakai yang enemy laser. Kita set yang velocity-nya. Velocity-nya kita coba lihat yang di player. Kita coba samain aja dulu. Ini. Oke, G-nya. Ada laser speed. Oke, ada laser speed. Kita coba pakai itu dulu. Enemy laser, kemudian enemy 1 maksud saya. Kemudian enemy laser, expression solver, kemudian global variable laser speed. Kita coba debug. Oke, dia ngeluarin. Oke, ini di velocity-nya. Velocity, expression solver, kemudian global variable laser speed. Show play. 1, 2. Oke, dia ke atas. Berarti kita tinggal negasiin aja ke bawah. Cool. Velocity, expression solver, laser speed.
negatif blaster speed. Play. Cuman arahnya kebalik ya, arah si lasernya kebalik. Kita coba scale jadi -1 ke vertikalnya. Ini transform scale-nya kali ya. Ya, jadi ke bawah. Coba play. Oke. Ini juga udah ada. Oh, jadi oke, nggak apa-apa. Jadi ketika ini udah nggak, jadi dia nggak independen di setiap ini ya, di setiap enemy gitu. Jadi ketika enemy-nya ini dia ngeluarin, ini dia udah nggak bisa ngeluarin. Jadi hanya di salah satu enemy aja deh nembaknya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan hancurin dulu si laser ini sama si enemy-nya dulu ya. Jadi enemy-nya kalau dia masih kerender terus tuh kalau nggak dihancurin. Kita masuk ke destroyer. Kita tambahin logic di destroyer. Atau sebaliknya, kita balik aja di enemy one aja biar sama kayak yang lain. Enemy one ini kita tambahin step, kemudian kita delete colliding-nya, is colliding with objeknya destroyer, dan apa yang terjadi, destroy object. Hal yang sama kita lakuin juga di laser. Nggak, kalau laser sih harusnya dia destroy sendiri ya, ada rentang waktunya. On object loaded timer delay, oke. Dia di 6 detik aja, kita samain aja. Laser ini tambah on object loaded, habis itu timer delay kita kasih waktu 6 detik, 6 second, cancelnya false, di situ destroy object. Oke, kita coba cek meteor. Priority-nya 0 padahal ya. Enemy 1 9. Oke, kita belum ngerandomin posisi si enemy ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat dia masih di sini ketika objeknya dibikin. Kita masuk ke holder, kita cek. Position X padahal udah random ya, tapi somehow dia di tempat yang sama-sama aja di situ. Coba lihat enemy yang lain. Oh enggak deh, ya udah benar. Cuma jadi masalahnya nembaknya hanya di salah satu ini aja ya. Dia hanya di salah satu enemy aja gitu.
Tapi nggak apa-apa. Ini kita bilang desainnya aja kayak gitu ya. Saya juga nggak ngerti karena ya mungkin keterbatasan si Max 2D game engine-nya ya. Karena ya itu si lasernya dia hanya karena objeknya itu kalau teman-teman pernah tahu di Unity itu kan prefab namanya. Mungkin objeknya gara-gara prefab. Jadi si logic lasernya itu dia hanya ngikut di salah satu prefabnya aja. Karena ya basically hanya di clone dia kita nge-clone si enemy ininya aja kan. Nah, tapi si lasernya secara logika dia hanya mungkin di apa ya? Di objek yang paling terbaru di clone kali gitu. Ini udah laser udah. Kita mungkin mau bikin ini ya. Kita coba bikin scene untuk game overnya. Ini kan ketika playnya gitu ya. Dan kita coba add new scene. Kita kasih nama scene game over. Oke. Kita coba drag sini. Kemudian kita coba tambahin aset sprite. Kira-kira ada nggak ya? Space shooter, PNG, UI kali. Game over gak ada, PNG. Kita kasih tulisan game over aja deh. Background black aja. Kemudian kita coba scale. Supaya nutupin layar. Coba play. Ya udah, kita kasih teks. Teks. Kemudian kasih nama, kasih teks maksud saya. Tulisannya game over. Font size-nya kita coba gedein. Width-nya kita lebarin. Height-nya juga. Ya, supaya si teksnya gede aja sih. Font family-nya kita pakai yang Minecraft lah supaya konsisten. Play. Oke, kita coba balik ke scene 1 tadi. Kita kasih logic di playernya. Kita cari yang dia kalau ini ya kena laser atau kena meteor atau juga kena enemy. Ini kan collide with meteor enemy, kemudian kita coba cari yang laser. Oke. Jadi kita belum bikin kondisi kalau kena
laser musuh ya. Kita coba tambahin dulu step. Oke, kemudian is colliding with. Objeknya adalah enemy laser. Enemy laser, kemudian kita cek. Oke, pakai boolean expression. Habis itu kita cek global variable player health-nya lebih dari 0, tentu saja itu adalah kondisi untuk dia membolehkan si health-nya dikurangi. Set variable. Scope global, kemudian variabelnya player health. Num value-nya expression solver, global variable player health dikurangi enemy damage. Oke, habis itu ini kan kalau misalnya tidak 0 dia dikurangi gitu ya. Kita tambahin di sini boolean expression. Kita bisa sini. Oke, bisa. Jadi kita cek kondisinya apakah si global variables ini yang player health maksud saya kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Berarti dia udah nggak punya life bar atau player health. Dan apa yang terjadi, load scene. Scene-nya kita pilih yang game over. Dan di sini kita juga tambahin ya. Jadi tadi kan ini dia hanya dikurangi hanya jika si player health-nya lebih dari 0 ya. Jadi kalau di atas itu atau di bawah itu harusnya kita game overin juga ya. Atau simply kita kita arahin ke sini juga. Atau langsung ke load scene juga bisa aja sih sebetulnya. Jika true, jika false-nya ke sini, ini juga sama. Jika false juga ke sini. Oke, dia harusnya game over ya. Kalau misalnya, maksudnya masuk ke scene game over kalau si langsung game over ya. Kayaknya belum ada pengecekan, hancur juga nih kalau dia kena player. Step, kemudian is colliding with, objek laser, enggak player maksud saya. Kemudian kita tambahin timer delay. Bagi yang penasaran kenapa harus pakai timer delay, itu ada di video tutorial saya sebelumnya, saya jelasin. 0,001, cancelnya false, lalu actionnya adalah destroy object, dirinya sendiri, which is laser. Coba play. Oke, dia kurang. Saya nunggu mati ditembakin aja. Game over.
Kita akan coba tambahin tap to retrieve ya. Jadi kalau misalnya dia tap screen, dia bisa ulangi atau reload scene baru. Text, kemudian saya coba drag ini bawah ini deh. Kemudian saya kasih teks tap to retrieve gitu ya. Kemudian font family-nya kita samain aja Minecraft. Width-nya saya coba lebarin. Kemudian kita kasih logic. Di game over ini deh. Eventnya on screen on touch. Eventnya touchdown, locationnya hole. Kemudian apa yang terjadi, load scene. Scene-nya scene 1. Coba play di sini. Ya. Dia udah balik lagi ya. Mungkin yang terakhir ya. Jadi kita tambahin komponen apa ya? Komponen gamenya gitu ya. Jadi saya pengen semakin banyak skornya. Jadi si pergerakan enemy sama si meteornya itu makin cepat ya. Jadi seolah-olah ada challenge-nya gitu, ada tantangan di gamenya. Jadi semakin banyak skornya si pergerakan enemy sama meteornya itu semakin cepat. Kita coba cek di global variable. Kita udah punya enemy speed sama kayak meteor speed. Ini kita akan coba tambahin supaya lebih cepat ya. Saya pengen ini di holder, berarti kita coba bikin logic di sini. Step kemudian step boolean expression gitu ya. Expressionnya kita pakai expression solver. If global variable score, jika skor lebih dari, let's say kalau sekali nembak meteor aja 10, kemudian nembak enemy 20, saya kasih 100 gitu ya. Dan skor kurang dari 200 misalnya. Kemudian apa yang terjadi, saya pengen set variable true ya sini. Kemudian scope-nya global variablesnya meteor speed. Expression solver. Kemudian global variable meteor speed. Saya akan tambah ini 45 meteor speednya.
Kira-kira kita tambah, oke, tambah 20 aja. Kemudian kita juga akan set variabel enemy speed ya. Scope global variable enemy speed, new value-nya expression solver, global variable enemy speed. Saya pengen tambah 20 juga. Oke, karena kita harus dapat skor 100, saya coba mainin. Tujuh puluh, 90. Kita coba, harusnya kalau habis yang ini jadi kenceng ya. Oke, lebih dari 100 tadi. Jadi bukan lebih dari sama dengan ya. Oh, wow, kenceng banget ya. Jadi yang 20 expression solver ini 20 kecepatan berarti. Kita kasih 10. Di sini juga kita kasih 10, jangan 20 ya. Habis itu expression solver ini skornya harusnya lebih dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Coba play. Come on, saya butuh skor. Lima puluh, 80, 90, 100. Masih kecepatan ya, masih kecepatan. Oke, new value expression solver 5 deh kalau gitu ya. Meters. Oke, atau jangan-jangan sebetulnya dia nambahin terus ya. Nambahin terus kayaknya. Coba debug deh. Mungkin ada kesalahan di logiknya ya. Sehingga ya harusnya sih gak nambah segitu sih. Kita coba lihat yang meteor speed deh. Meteor speed kalau kita udah nyampe 160, 80. Ini bahaya. Ya, dia nambahin terus ya. Oke, jadi baiknya kita hardcode aja sih sebenarnya ya, si meteor speednya. Kita expression solver. Ini kalau meteor speednya 45 gitu ya. Saya coba mau jadi 45 tambah 20 ya, kalau seperti rencana awal. Jadi 85. Kemudian kalau yang ini enemy speed. Enemy speed ini 30 tambah 20 jadi 50. Gitu ya. Jadi kita hardcode aja. Kita coba play pakai mode debug. Ini kalau nembak si enemy ini dia butuhnya 2 laser ya. Tapi kalau kita nembak meteor itu cuma butuh 1 laser aja.
Ini 80. Kita coba lihat di meteor speednya. Ya, meteor speednya jadi 85. Kemudian juga si player speednya juga, si ininya juga jadi lebih cepat nih. Jadi kalau di gamenya itu serasa sebenarnya yang jadi lebih cepat si ini ya, si speed si pelajarnya gitu. Karena kan ceritanya ini dia maju terus dan meteornya yang apa? Jadi dia melewati meteor gitu. Tuh dia jadi lebih cepat. Jadi makin susah. Wah, saya kena damage jadinya. Nggak punya laser. Reload in one, ya. Oke, kita coba tambahin hal yang sama ya. Jadi kalau misalkan yang tadi si ininya skornya di 100, sekarang kalau ke 200 gitu ya. Kalau dia skornya lebih dari 200 atau sama dengan 200, dan apa yang terjadi gitu. Kita coba dicek expression solvernya. Ini kan intinya dari range 100 sampai 200 itu skornya speednya sekian gitu. Nah, kita cek lagi, kita bisa pakai percabangan dari sini sebetulnya. Boolean expression, kemudian ini juga false ya. Berarti bukan nilai rentang 100 sampai 200. Kayak gitu. Expression solver, if global variable score lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan 200 ya, dan kurang dari sama dengan 300. Jadi kita kasih yang rentang di skor 300 karena semakin susah gitu ya. Oke, ini kurang expressionnya kurang, dan skor kurang dari sama dengan 300. Dan apa yang terjadi, saya coba copy yang ini, duplicate, tapi ini nggak ke sini, terus ya nilainya. Si meteor speed-nya kita ubah jadi 100 kali ya, 105 berarti kalau tambah 20, 105. Kemudian enemy speed-nya juga jadi 70 kalau gitu. 70. Oke, harusnya udah ini, tapi si enemy speed-nya dia nggak ada di debug ya. Karena tadinya hanya buat referensi. Kita coba play. Saya harus main benar. Karena saya harus dapat skor 200. Oke, 40. 100. Aduh, makin kencang. Jangan kena laser. 120. 140. 200. Ya, enemy speed-nya jadi 70, jadi lebih kencang. Si meter speed-nya juga udah jadi 105 ya. Oh, saya kena damage. Oke. Saya rasa cukup. Jadi kita udah tambahin tingkat kesulitannya. Jadi challenge-nya ada. Jadi semakin cepat atau skornya semakin tinggi,
si pergerakan enemy sama meteornya semakin cepat gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa nambahin variasi lain. Misalnya di sini ya, di holder yang tadi, ini kan kita pakai percabangan yang ini aja. Ini kalau misalkan rentang dari skornya 100 sampai 200, dia si meteor speednya jadi segini gitu ya. Kemudian dari 200 sampai 300 segini. Kemudian teman-teman kalau mau nambahin lagi misalnya dari range 3 sampai 400 atau misalnya berapapun gitu ya, ini bisa tinggal pakai percabangan dari sini aja. Cuman untuk sekarang kayaknya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa ikuti. Jangan, kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali.